Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Khalifatul Jahari dengan NIM 2286240001. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mini skripsi proyek penelitian kelompok kami yang memiliki judul Analisis Konflik Palestina-Israel dalam Perspektif Hukum Internasional. Jadi konflik ini kelompok kami pilih karena merupakan salah satu konflik internasional yang paling kompleks berkepanjangan dan sampai saat ini belum menemukan penyelesaian yang adil dan permanen. Nah, dalam makalah ini, kelompok kami menjelaskan bahwa konflik antara Israel dan Palestina tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah saja, tapi juga melibatkan aspek-aspek seperti politik, agama, kemanusiaan, serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Nah, konflik ini telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang amat sangat besar, khususnya bagi rakyat Palestina di wilayah Gaza, seperti korban sipil, pengungsian massal, pembatasan hak bergerak, serta pelanggaran hak asasi manusia. Nah, selanjutnya dari sudut pandang hukum internasional, makalah ini menyoroti adanya dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional, terutama yang diatur dalam Konvensi Jenewa pada tahun 1949 yang memiliki tujuan untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata, tindakan penggunaan kekuasaan militer secara berlebihan, serta blokade wilayah dan penahanan tanpa proses hukum yang adil menjadi perhatian utama dalam kajian ini. Nah, selain itu, makalah kelompok kami juga membahas mengenai penerapan standar ganda dalam hukum internasional. Jadi kelompok kami ini melihat bahwa dalam kasus konflik antara Israel dan Palestina, hukum internasional ini seringkali tidak diterapkan secara konsisten jika dibandingkan dengan konflik internasional lainnya. Nah, hal ini terlihat dari lemahnya sanksi atau lambannya penanganan serta kuatnya pengaruh kepentingan politik negara-negara besar dalam lembaga internasional, khususnya di Dewan Keamanan PBB. Nah, makalah ini juga mengkaji disfungsi mekanisme hukum internasional, terutama peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mahkamah Internasional atau ICJ, dan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Nah, walaupun lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menjaga perdamaian dan menegakkan hukum internasional, tetapi dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut sering terhambat oleh faktor politik global, seperti penggunaan hak veto oleh negara-negara tertentu. Nah, selanjutnya ini kelompok kami membahas persoalan kedaulatan negara Palestina. Nah, berdasarkan teori hukum internasional, khususnya teori konstitutif, dalam makalah ini kelompok kami menjelaskan bahwa Palestina telah diakui oleh mayoritas negara anggota PBB dan memiliki status sebagai negara pengamat non-anggota. Nah, tetapi demikian, pengakuan tersebut itu belum sepenuhnya menjamin kedaulatan Palestina secara utuh, baik dari segi wilayah, pemerintahan, maupun pelindungan hukum internasional. Selanjutnya itu dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku ilmiah, jurnal ilmiah, serta sumber berita dan laporan internasional. Nah, metode ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan hukum internasional dalam konflik Israel-Palestina. Nah, melalui makalah ini juga, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa meskipun hukum internasional telah menyediakan berbagai sumber hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan menyelesaikan konflik bersenjata, akan tetapi dalam implementasinya konflik Israel-Palestina masih belum berjalan secara efektif karena masih adanya faktor-faktor kepentingan politik global menjadi salah satu penghambat utama dalam penegakan hukum internasional secara adil. Nah, oleh karena itu, makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara konflik bersenjata, pelanggaran HAM, dan peran hukum internasional, serta menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya penegakan hukum internasional. Sekian dari saya untuk pemaparan mini skripsi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.